Lulusan Bangau. Bangau. Sama satu SMA loh Satu kita SMA. loh. Luar biasa. Aku 2003. Aku 2003 lulusnya. Aku 2001 lulus. Berarti masih ketemu kita. Seangkatan ini Hendra Cipta. Dr. Hendra Cipta. Iya, Iswadi Tansil. Iya, Iswadi itu kayaknya masih sepupu aku. Oh, masih sepupu? Kayaknya hitungannya masih sepupu. Gila itu. Cari sekeliling ini aku ngundang beliau susah payah, ternyata beliau kakak tingkatku 2 tahun loh. Hendra Cipta sekarang di mana? Kayaknya dia tugas. Nggak tahu, ngambil dokter bedah dia. Ya, dokter bedah. Ngambil dokter bedah. Mualaf tuh dia tuh. Iya, nikah dengan istrinya itu dulu stafku. Oh gitu. Kecil banget kan dunia ya, luar biasa ya. Gitu ya. Luar biasa ya. Maka kalau bisa kita katakan tanah Palestina tanah siapa ya, kalau secara modern itu adalah tanah kaum muslimin yang kemudian pada tahun 1948 didirikan negara Israel. Nah, sedangkan kaum muslimin di sana jadi stateless kan sebenarnya. Jadi sampai sekarang sebenarnya Palestina itu masih stateless. Yang waktu itu mereka kan eksodus kemana-mana setelah diusir-usirin orang. Terakhir diusirin sama orang-orang Romawi, nggak boleh balik lagi ke Aelia Capitolina karena kelakuan mereka menurut orang-orang Romawi. Lantas mereka nyebar tuh seluruh Eropa. Ada yang ke Inggris, ada yang ke Irlandia, ada yang ke Jerman, ada yang pergi ke Bavaria, ada yang pergi ke segala macam. Nah, ketika itu zamannya Abdul Hamid, refugee ini termasuk diterima di sana. Jadi orang-orang Yahudi diterima, mereka mau punya tempat tinggal diterima. Pada waktu zaman itu. Pada waktu Abdul Hamid dan khalifah-khalifah sebelumnya Utsmani. Tapi yang menjadi tokoh utamanya tentu saja Abdul Hamid. Nah, di zaman Abdul Hamid ini ada satu tokoh besar Yahudi muncul dari Austria kalau nggak salah, namanya Theodor Herzl. Oh, Theodor ini Herzl, Bapak Zionis. Dia buku itu dia mengatakan sudah saatnya kayaknya karena kita di mana-mana dapat masalah, sama Hitler kita masalah, sama orang-orang kita masalah, sama Eropa kita dibunuhin terus, makanya ada muncul antisemit, gerakan tidak suka sama orang Yahudi. Ya, etnis yang nyebar, etnis yang nyebar. Tapi tidak sebenarnya kalau Cina kan ada tempatnya ya, tapi kalau Yahudi itu nggak punya tempatnya. Betul. Dan menguasai ekonomi. Yang paling parahnya kan. Yahudi sama orang Cina kan hampir-hampir sama ya. Oh iya, datang kemana mereka menguasai ekonomi. Karena kemudian mereka bermasalah di semua tempat. Nah, ketika Yahudi bermasalah di semua tempat, Theodor Herzl ini mikir, kita harusnya punya negara Yahudi. Secara logika, kalau kita mau melindungi diri kita sendiri, kita nggak bisa terpecah belah kayak gini. Maka kita harus kembali pada satu negara. Nah, maka ketika dia berpikir begitu, dia mikir dong, negara mana yang paling pantas dijadiin kan gitu kan ya. Nggak mungkin Amerika dong, karena nggak ada akar sejarahnya. Nggak mungkin juga misalnya di Bavaria atau di Jerman, nggak mungkin juga di Prancis atau di mana. Maka dia bilang, kalau begitu kita harus cari tempat yang benar-benar ada akar sejarah kita. Akar sejarah kita di mana? Palestina. Maka datanglah mereka kepada orang yang punya Palestina. Waktu itu adalah Abdul Hamid. Dengan sponsor tentu saja. Nah, sponsornya siapa? Sponsornya adalah namanya Rothschilds. Keluarga Rothschilds. Nah, jadi keluarga Rothschilds orang Inggris, ini Yahudi juga, dia menguasai seluruh sistem ekonomi di Inggris termasuk perbankan. Nah, maka kemudian Rothschilds ini modalin dia untuk bawa duit untuk beli tanah Palestina kepada Abdul Hamid. Abdul Hamid nolak. Pada tahun 1997 kalau nggak salah, Abdul Hamid nolak. Datang lagi pada tahun 1903 kalau nggak salah, atau 02. Ditolak lagi. Padahal bawanya tuh lumayan, sekitar 300-an triliun kalau duit sekarang. Wow. Nah, jadi dia bilang, kami mau beli tanah Palestina, ini duitnya 300-an triliun, kami mau beli sebidang tanah untuk pendirian negara kami, lalu kemudian kami akan bangunkan Universitas Utsmani, dan kami akan memberikan kapal perang. Waktu itu Utsmani lagi kacau balau. Oh, dijanjiin apa-apa ya? Semuanya. Waktu itu belum ada Turki, belum ada Mesir, belum ada Oman, belum ada Yaman, belum ada Yordan, belum ada semua negeri-negeri muslim. Waktu itu masih satu, namanya Utsmani. Namanya Khilafah Utsmani. Khilafah Utsmani ini utangnya banyak. Utangnya banyak, lagi kacau balau. Ditawarin duit. Abdul Hamid setengah mati, stres. Dia bilang, enggak. Tanah itu bukan punya saya, tanah itu punya umat muslim. Kalian pulang dengan duit kalian. Saya lebih baik menusukkan pedang ke dalam badan saya daripada saya menyaksikan tanah itu terpecah belah. Nah, kalau kalian mau, tanah itu boleh kalian ambil gratis kalau khilafah sudah nggak ada. Nah, maka kemudian fokusnya akhirnya berubah orang-orang Yahudi ini. Nah, fokusnya akhirnya pada gimana caranya khilafah nggak ada. Itu tebakan saya, bukan fakta sejarah. Tapi fakta sejarahnya adalah setelah 1902 itu ditolak atau 1903 itu ditolak, 1914 terjadi Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, Utsmani pada saat itu side dengan Germany. Karena ya kalau kita jelasin panjang, tapi intinya mereka side dengan Germany dan mereka kalah dengan sekutu. Ketika mereka kalah dengan sekutu pimpinannya Inggris dan Prancis. Nah, daerah termasuk yang dijaga oleh Inggris tidak boleh diberikan pada siapapun adalah daerah Palestina. Tidak dikuasai Inggris, tidak juga dikuasai Prancis. Setelah kemudian itu terjadi, pindah semuanya, berganti ke Perang Dunia Kedua, bosnya ganti sekarang. Dulu Inggris, lalu Amerika. Amerika buat PBB. PBB kemudian mengesahkan pendirian negara Israel 1948 oleh Presiden Amerika mengesahkan Israel. Betul, Harry Truman. Jadi sejarahnya panjang. Kalau misalnya disingkat, Inggris, PBB, Amerika. Bapaknya adalah Inggris, maknya adalah Amerika, bidannya adalah
PBB. Maka tiga ini nggak akan mungkin untuk kemudian menentang Israel. Jadi itu sejarahnya kenapa bisa jadi konfliknya sampai sekarang. Nah itu kita sudah sampai 1948. Nah 1948 ketika didirikan negara Israel, orang-orang yang di situ pasti protes dong. Maka ada gerakan intifada, ada gerakan semacam kayak perlawanan terhadap penjajahan atau perlawanan terhadap pendudukan pada saat itu. Karena pada saat itu nggak enak banget PBB setelah melihat ada konflik antara orang-orang Yahudi dengan Palestina, dibentuk malah negara Israel. Sedangkan PBB nggak membentuk negara Palestina pada saat itu. Faktanya adalah seperti Inggris. Pertanyaannya kenapa Rothschild itu sampai menghubungi Menteri Luar Negeri untuk bisa minta izin kepada Menteri Luar Negeri untuk kepentingannya Zionis? Ya karena ternyata mereka sama-sama Zionis, ternyata kan gitu. Mereka sama-sama Yahudi. Ternyata kita bisa lihat apa kesamaan Inggris dan Amerika. Inggris dan Amerika kan pemain yang sama sebenarnya. Bedanya adalah Inggris pemain di Perang Dunia Pertama, Amerika pemain di Perang Dunia Kedua. Tapi dibalik daripada mereka semua itu kan lobby-lobby Yahudi. Nah, maka kita lihat contoh orang yang paling kaya di Inggris, ya itu kan ya. Orang yang paling kaya di Amerika sekarang juga orang Yahudi ya? Ya, orang Yahudi kan di mana-mana. Tapi Amerika membela Israel mungkin karena ada kesamaan khas ideologi. Betul, atau bisa dikatakan kesamaan kepentingan, atau bisa dikatakan kepentingan Amerika yang megang banyak adalah orang-orang Yahudi. Nggak mungkin ada harapan Palestina bisa menang karena Palestina sampai sekarang juga masih stateless. Ya, kalau kita berharap pada PBB dan Amerika serta Inggris nggak mungkin. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang jangan pernah berharap sama PBB. Kenapa? Dia yang in the first place mendirikan negara Israel dengan permintaan Amerika dan persetujuan Inggris ketika masih ada LBB. Sehingga ya kita nggak perlu berharap pada PBB. PBB cuma main-main aja sebenarnya. Mendirikan negara Israel pada 1948 dan tidak menjadikan Palestina sebagai negara. Kalau two-state solution itu benar-benar mereka serius, itu kan harusnya dari awal. Walaupun tentu saja saya juga tidak mendukung two-state solution. Kenapa? Karena kalau two-state solution berarti kita menerima pendudukan sebenarnya. Tapi bukannya pada tahun 1948 itu sudah didudukin, dikasih tahu batas wilayah masing-masing. Kalau nggak salah saya 1960-an juga sudah dikasih batasan kayak gitu, Israel di sini, Palestina di sini. Itu artinya diakui bukan Palestina ya? Itu tetap tidak diakui. Nah sebenarnya. Itu yang namanya resolusi PBB. 1947 ya, UN Resolution. Itu diadakan sebagai sebuah solusi atas dua kelompok yang bertikai. Tapi ternyata kan 1948-nya setahun setelahnya apa yang terjadi? Israelnya dijadiin negara. Ternyata kemudian Palestina makin dijajah kan gitu kan ya, makin hilang. Kalau memang tidak diakui, tapi kenapa kalau misal Piala Dunia ada namanya tim dari Palestina? Nah itu dia, ada duta besarnya di Indonesia, gitu kan ya. Nah ternyata yang terjadi adalah di situ pemerintahan otonom. Jadi semacam kayak pemerintahan di bawah Israel, skrutininya masih ke Israel. Kewenangan kedaulatan penuh tuh nggak ada. Kalau misalnya punya kedaulatan penuh, harusnya mereka bisa menggunakan hak mereka di PBB. Tapi ternyata hak mereka di PBB tidak sama dengan Israel dan tidak sama dengan Indonesia ataupun negara-negara yang lain. Mereka perlu suara orang lain untuk bisa bersuara. Artinya mereka nggak punya kedaulatan. Supaya mungkin PBB nggak dikatakan, wah lu mihak Israel banget lu. Nggak. Ini sudah ada negara Palestina, tapi negara Palestina. Bukan negara dalam bentuk yang asli. Kalau misalnya negara itu ada, kita balik bertanya lagi, kok bisa PBB katanya sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara, kalau mengakui Palestina sebagai sebuah negara, tapi ternyata hak-haknya nggak sama seperti negara-negara yang lain sudah diakui. Diakui, tapi haknya tidak sama, asal diakui aja. Orang-orang Palestina kan tinggalnya di dua tempat besar ya. Pertama di tepi barat, Sungai Yordan, yang dikuasai oleh Fatah dan pemerintahan otonom itu, dan satu lagi kan di Gaza, yang dikuasai oleh Hamas. Nah, kalau yang sudah di Hamas udah jelas lah. Berarti Hamas kan bukan termasuk yang kita katakan sebagai pemerintahan Palestina otonom tadi. Nah kalau di Fatah itu kan pemerintahan otonom tadi.